Halo semuanya, di video ini kita akan membahas sejarah penemuan sel, sebuah kisah luar biasa dalam dunia sains yang telah mengubah cara kita memahami makhluk hidup. Sebelum kita memasuki materi, apakah kamu tahu bahwa tubuh kita tersusun dari unit-unit kecil yang sangat penting dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang? Unit kecil itu disebut sel, tapi sebenarnya apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang menyusun tubuh semua organisme. Sel bisa menjalankan fungsi kehidupan seperti bernapas, tumbuh, berkembang biak, dan menghasilkan energi. Mengapa sel disebut sebagai unit terkecil? Karena sel merupakan bagian dari makhluk hidup yang mampu berdiri sendiri serta menunjukkan tanda kehidupan. Sel memiliki ukuran yang sangat kecil, bahkan mikro, sehingga sel tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi ukuran yang lebih sederhana. Namun demikian, walaupun kecil, sel tetap dapat menjalankan fungsinya. Berikut ini adalah beberapa ilmuwan sains yang menemukan sel. Bukan hanya ada 5 ilmuwan sains yang menemukan sel, tetapi ada 10 ilmuwan sains yang menemukan sel. Perjalanan penemuan sel dimulai dari Robert Hooke, ilmuwan Inggris yang hidup antara tahun 1635 hingga 1703. Hooke dikenal sebagai ahli fisika, matematika, dan biologi. Ia juga adalah anggota Royal Society di Inggris dan terkenal karena hukum Hooke di bidang elastisitas. Pada tahun 1665, Hooke mengamati irisan tipis gabus menggunakan mikroskop buatannya sendiri. Ia menemukan bahwa gabus terdiri dari ruang-ruang kecil yang tersusun serapi seperti sarang lebah. Ruang-ruang itu ia sebut sel, dari bahasa Latin cellula, yang berarti kamar kecil seperti di biara-biara. Yang sebenarnya dilihat Hooke adalah dinding sel mati dari jaringan tumbuhan. Meski ia belum melihat isi sel yang hidup, Hooke menjadi orang pertama yang memberi nama sel, sebuah istilah yang akan menjadi kunci dalam dunia biologi. Beberapa tahun kemudian, ilmuwan Belanda bernama Antonie van Leeuwenhoek mengembangkan mikroskop dengan pembesaran lebih tinggi. Dengan mikroskop rakitan tangannya, ia bisa melihat hal-hal yang belum pernah disaksikan siapapun sebelumnya. Apa saja yang ia amati? Leeuwenhoek melihat sel hidup atau mikroorganisme di berbagai benda, seperti di dalam air rendaman jerami, air hujan, dan air danau, belah gigi, darah, sperma, serat otot, bakteri, dan protozoa, bahkan jaringan hewan dan tumbuhan. Ia menyebut makhluk mikroskopis itu sebagai animalcules. Leeuwenhoek adalah orang pertama yang mengamati dan mendeskripsikan kehidupan mikroskopis dan sel hidup. Pada abad ke-19, dua ilmuwan Jerman bernama Matthias Schleiden dan Theodor Schwann memperluas pemahaman tentang sel. Schleiden, seorang ahli botani, menyatakan bahwa seluruh bagian tumbuhan, dari akar hingga daun, tersusun atas sel. Ia juga menegaskan bahwa proses penting dalam tumbuhan, seperti pertumbuhan dan metabolisme, terjadi di dalam sel. Schwann, seorang ahli zoologi, menemukan bahwa jaringan hewan juga terdiri atas sel. Ia melihat kemiripan struktur sel antara tumbuhan dan hewan. Lalu ia menyimpulkan bahwa sel adalah unit dasar dari semua makhluk hidup. Melalui pengamatan mereka, Schleiden dan Schwann akhirnya menyimpulkan bahwa sel adalah unit struktural dan fungsional dasar dari semua makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Teori sel ini menjadi dasar penting dalam pemahaman tentang kehidupan dan perkembangan modern. Teori ini kemudian disempurnakan oleh Rudolf Virchow, ilmuwan dan dokter asal Jerman. Ia dikenal sebagai bapak patologi modern karena memperkenalkan metode penelitian penyakit melalui pengamatan mikroskopis. Pada tahun 1855, Virchow menyampaikan pernyataan yang sangat terkenal. Omnis cellula e cellula, artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Konsep ini menyatakan bahwa sel tidak muncul secara tiba-tiba dari benda mati, melainkan berasal dari pembelahan sel yang sudah ada sebelumnya. Inilah yang menjadi dasar dalam pemahaman tentang perkembangan sel dan proses pewarisan kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah penemuan bagian-bagian penting dari sel oleh para ilmuwan dunia. Pertama, pada tahun 1831, seorang ilmuwan bernama Robert Brown berhasil menemukan bagian penting dari sel yang disebut inti sel. Inti sel ini nantinya diketahui memiliki peran utama dalam mengatur aktivitas sel. Lalu, pada tahun 1839, Felix Dujardin mengamati isi rongga dalam sel.
dan menamakannya sarkot. Sarkot ini adalah bagian cair dalam sel yang kini dikenal sebagai sitoplasma. Kemudian, ilmuwan Johannes Purkinje yang hidup antara tahun 1789 hingga 1869 mengusulkan untuk mengganti istilah sarkot menjadi protoplasma. Istilah ini digunakan untuk menyebut zat hidup dalam sel. Pada abad ke-19 juga, seorang ilmuwan bernama Max Gulders menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik dari kehidupan, baik pada tumbuhan maupun hewan. Penemuan ini memperkuat pentingnya protoplasma dalam sel hidup. Dan yang terakhir, pada tahun 1880, August Weismann menyatakan bahwa komponen sel yang ada saat ini memiliki hubungan dengan komponen penyusun sel dari zaman dahulu. Ia juga dikenal sebagai tokoh penting dalam teori pewarisan sifat melalui inti sel. Itulah sekilas tentang tokoh-tokoh penting dalam sejarah penemuan bagian-bagian sel. Penemuan mereka telah menjadi dasar dari pemahaman kita tentang sel hingga saat ini.